Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahra Lutfia dengan NPM 0603520008. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang behavioristik dengan tokoh J.B. Watson. Selamat menyaksikan. John Brodus Watson lahir pada 9 Januari 1958 di South Carolina, USA, dan meninggal di New York pada 25 September 1958. Belajar menurut Watson merupakan sebuah proses interaksi antara stimulus dan respons. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati atau observable dan dapat diukur. Dengan kata lain, Watson mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar. J.B. Watson pernah melakukan percobaan yang pernah diterapkan Pavlov mengenai classical conditioning, yaitu dengan menggunakan seekor tikus dan seorang anak yang bernama Albert. Dari percobaan tersebut, Watson percaya bahwa manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi emosional seperti cinta, kebencian, dan kemarahan. Teori belajar yang dikembangkan Watson adalah SARBON atau Stimulus and Response Bound Theory. Teori ini secara umum adalah sama dengan teori Thorndike, yaitu connectionisme, dan teori Pavlov classical conditioning. Hal ini dikarenakan yang menjadi landasan dari teori behaviorisme. Watson adalah teori Thorndike dan Pavlov. Watson menggunakan teori classical conditioning Pavlov dalam hal interaksi antara stimulus dan respon yang dilengkapi dengan komponen penguatan atau reinforcement dari Thorndike. SARBON atau Stimulus dan Response Bound Theory adalah teori yang memandang bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleks-refleks atau respon-respon bersyarat melalui stimulus. Menurut Watson, manusia dilahirkan dengan beberapa refleks dan reaksi-reaksi emosional seperti takut, cinta, dan amarah. Semua tingkah laku tersebut terbentuk oleh adanya hubungan antara stimulus dan respon, baru melalui conditioning, sehingga belajar dapat dipandang sebagai cara menanamkan sejumlah ikatan antara perangsang dan reaksi dalam sistem susunan syaraf. Dari gambar di samping dapat dipahami bahwa dalam proses belajar dan pembelajaran hal yang paling penting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan respon ialah reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh seorang guru. Sekian presentasi dari saya, semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila masih banyak kekurangan dalam presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.